Kelucengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana, dan judul rese saat ini keluarga yang harmoni. Melalui perenungan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, harmoni adalah pondasi suatu relasi. Dan relasi dalam keluarga yang harmoni adalah impian semua orang, yang mana di dalamnya ada keserasian yang indah. Harmoni adalah hasil kerja dari banyak pihak, anggota keluarga. Nats kita juga berbicara tentang pentingnya suatu harmoni, khususnya harmoni dalam sebuah keluarga, yang lebih khusus lagi bagaimana kewajiban sebagai anak dan orang tua yang diarahkan pada Tuhan. Pertama, kewajiban besar dari anak-anak adalah menaati orang tuanya. Bagaimanapun juga orang tua adalah alat keberadaan anak-anak di muka bumi ini. Dan Allah memberi orang tua wewenang untuk mengajar anak, tentu saja disertai ketundukan kepada Allah. Dan jika anak-anak bersedia taat kepada orang tuanya yang saleh, mereka pun akan menjadi saleh, sama seperti orang tuanya. Lagi pula, mereka yang benar-benar menjadi orang tua secara tulus, memberikan kasihnya tanpa menuntut balas. Mau berhitung? Mari kita berhitung. Catatannya harus jujur ya, khususnya untuk anak-anak. Oke, Anda yang berstatus sebagai anak-anak, mari kita berhitung. Usia Anda berapa? Bikin gampang saja, kita ngitungnya 20 tahun. Mari mulai dari makan. Makan 3 kali sehari. Sekali makan kira-kira berapa? Hitung gampang, 10.000. Jadi 30.000 sehari. Kalau 20 tahun, dihitung aja 30.000 kali 365 hari kali 20. Jadinya nanti kalau tidak salah hitung ya, bisa di kalkulator, 219 juta. Itu makan. Sekarang pakaian. Setahun beli pakaian berapa kali? Hitung gampang, minimal 2 kali. Kira-kira satu set pakaian berapa? Hitung gampang, 100, jadinya 202 pakaian. Kali 20 berarti 4 juta. Biaya sekolah, hitung gampang saja, 100.000 per bulan. Dari TK sampai dengan SMA selama 14 tahun. Dihitung nanti 16.800.000. Kuliah, jika 1 semester itu 5 juta dikalikan 2 setahun, lalu kemudian 4 tahun, 40 juta. Uang jajan dihitung 5.000 ya, sampai SMA ya, 14 tahun. Jadinya 5.000 dikalikan per harinya, dikalikan 14 tahun, nanti dapatnya 25.550.000. Ketika sakit atau kebutuhan mendadak, perlengkapan lain seperti sepatu, pakaian renang, dan lain sebagainya. Oke, itu hitung nanti saja. Kita hitung yang tadi saja. 219 juta ditambah 4 juta ditambah 16.800 ditambah 40 juta ditambah 25.550.000, totalnya 305 juta
350.000. Padahal itu belum dihitung semua. Pertanyaannya, apakah orang tua pernah menagih anak-anak mengganti uang yang sudah dikeluarkan itu? Alih-alih menagih, bukankah orang tua penuh kasih sayang mengajari kita sederhana, bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian, bagaimana mandi, bagaimana makan menggunakan garpu dan sendok dan lain sebagainya. Orang tua mengasihi tanpa menuntut balas. Itu tadi kewajiban anak yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang tua. Dan kamu para orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudaraku, walaupun Allah telah memberi kewenangan, para orang tua tidak diperkenankan menyalahgunakan kewenangan itu. Ingatlah bahwa anak-anakmu itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Dan oleh karena itu harus disapa dalam kelemah lembutan dan kasih sayang. Jangan tidak sabar terhadap mereka, melainkan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pernah menemui orang tua yang marah besar kepada anaknya gara-gara memiliki HP baru, kemudian diambil anaknya dan dijatuhkan. Lalu kemudian marah besar pada anak ini dan mengatakan, dasar anak nakal, kamu nggak tahu ya, ini HP mahal. Lalu mencubitnya atau menjewer anak itu. Atau ada orang tua yang punya mobil baru, lalu si anak malah bawa paku menggambar 3 orang di sana, ayah, ibu, dan dirinya. Lalu kemudian marah lagi, dasar anak nakal, ini mobil baru, harganya mahal. Aduh saudara, anak-anak itu tidak tahu harga HP mahal. Anak-anak itu juga tidak mengerti harga mobil mahal. Ingat saudara, kewajiban besar para orang tua adalah berhati-hati dalam mendidik anak mereka. Bukan hanya katanya membesarkan mereka seperti orang-orang yang tidak berakal budi, hanya dengan memenuhi kebutuhan tanpa memberikan teladan yang baik. Asal tahu ya, anak-anak tumbuh besar dari inci-inci, dari sentimeter milimeter tubuhnya itu bukan karena pemenuhan kebutuhan saja. Saya tandaskan, itu semua karena karunia Tuhan. Anak-anak harus dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, jika demikian, kedua hal tadi menjadi pondasi utama yang harmoni dalam sebuah keluarga. Anak-anak maupun orang tua harus serasi, harus harmoni. Keluarga yang harmonis berarti mereka yang saling menjadi saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Waktu belum berhenti. Mari seaktif mungkin membangun harmoni dalam keluarga berdasarkan ajaran Tuhan. Waktu pandemi corona ini di mana kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita bersama dalam keluarga, kita ambil positifnya. Kita berada dalam perjumpaan antara orang tua dan anak-anak, bukan? Mulailah dari sana membangun harmoni. Saudara, jangan berharap mengubah dunia jika tidak diawali dari keluarga kita. Amin. Salam Galujengan.